Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila sekaligus menyambut bulan Bung Karno, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Sony T. Dana Paramita, menggelar kegiatan dialog kebangsaan di Gria Rajut Aspirasi, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Minggu sore. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi atas nilai-nilai Pancasila serta keteladanan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, serta menyambut bulan Bung Karno, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Sony T. Dana Paramita menggelar kegiatan dialog kebangsaan bertempat di garasi Gria Rajut Aspirasi, Kecamatan Genteng, Banyuwangi pada Minggu 1 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi momen reflektif atas nilai-nilai luhur Pancasila dan keteladanan Bung Karno sebagai proklamator dan bapak bangsa. Bulan Juni dikenal sebagai bulan Bung Karno karena memuat 3 peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yakni 1 Juni 1945 saat Bung Karno menyampaikan 5 prinsip dasar dalam sidang BPUPK yang kelak menjadi Pancasila. 6 Juni hari kelahiran Bung Karno dan 21 Juni hari wafat Bung Karno. Dalam sambutannya, Sony menyampaikan sebagaimana yang diajarkan Bung Karno, Pancasila adalah dasar sekaligus bintang penuntun yang menjadi pondasi filosofis dan juga arah dinamis dalam mewujudkan tujuan berbangsa. Ia menegaskan pentingnya ruang-ruang dialog dalam kehidupan demokratis. Forum seperti ini menurut Sony menjadi wadah komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan informasi pembangunan, menerima aspirasi, serta mendengar langsung permasalahan yang terjadi di lapangan. Sony juga menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang senantiasa mendorong agar nilai-nilai Pancasila terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa. Sebagai bangsa besar, Indonesia tidak akan luput dari tantangan. Namun dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dan bekerja di tengah masyarakat, orang bisa menghadapinya dengan kokoh dan bersatu. Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab bersama warga dan pelaku UMKM setempat yang turut menyampaikan aspirasi mereka terkait berbagai isu sosial dan ekonomi. Suasana hangat dan penuh semangat gotong royong mewarnai jalannya kegiatan, menjadikan peringatan bulan Bung Karno bukan sekedar seremoni, melainkan ajakan nyata untuk membumikan Pancasila. Kenapa bulan Juni kita sebut sebagai bulan Bung Karno? Karena ada 3 peristiwa bersejarah yang terkait dengan Bung Karno. Pertama, 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, karena ini terkait dengan sejarah bahwa pertama kali yang menyampaikan apa yang menjadi dasar Indonesia Merdeka, sebagaimana pertanyaan Ketua Sidang BPUPK, dan Bung Karno menjawab dengan sebuah pidato yang cukup panjang yang kemudian itu menjadi banyak orang menyebutnya sebagai lahirnya Pancasila, dan itu sudah sesuai dengan keputusan Presiden. Yang kedua, 6 Juni sebagai hari lahir, dan yang ketiga 21 Juni sebagai wafatnya Bung Karno. Dan kali ini kami mau mengadakan sarasehan, melibatkan tokoh masyarakat, teman-teman partai sekaligus beberapa anak muda, karena kita ingin membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila. Dan tentu saja kita semua berharap Pancasila sebagai satu living ideologi, sebagai ideologi yang hidup, sebagai nilai yang tetap ada di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dan tadi juga dalam dialog sampaikan banyak hal bagaimana praktek Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk karena yang tanya adalah para petani, diantaranya soal pupuk, soal gabah yang sudah harganya cukup, tapi juga beras yang agak mahal. Dan saya sampaikan yang paling penting adalah bagaimana nilai tukar petani bisa meningkat, termasuk soal alih fungsi lahan dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini adalah satu forum dialog bagi saya seperti itu. Kebetulan saya adalah anggota DPR, sehingga ini bentuk komunikasi saya dengan masyarakat, bagaimana saya menjemput berbagai aspirasi yang itu diantaranya juga adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi. Saya memanfaatkan acara-acara seperti ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan negara ketika landing di masyarakat, apakah sudah tetap tepat,
sesuai dengan kebijakan itu diambil, sesuai dengan regulasi itu diputuskan, atau masih ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan prediksi, tidak sesuai dengan gambaran karena perkembangan zaman yang cukup dinamis. Dan ya kebetulan hari ini saya tidak hanya mengadakan di sini di Rumah Aspirasi, tapi juga di beberapa teman di tempat yang lain termasuk di wilayah Bondowoso. Sekali lagi mari kita tetap bukan hanya berharap tapi juga menguatkan Pancasila sebagai ideologi yang hidup di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Memang peringatan Hari Lahir Pancasila ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita selalu peringati, khususnya untuk generasi muda, agar tidak lupa dan tidak meninggalkan sejarah khususnya lahirnya Pancasila. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan era digital? Saya rasa digitalisasi itu memang suatu hal yang mutlak terjadi, tapi digitalisasi tidak boleh meninggalkan atau melupakan sesuatu yang urgent yang kaitannya dengan nilai-nilai atau ideologi Pancasila. Misalkan etika tentang gotong royong, etika tentang persatuan, harus menjaga suatu hal yang berkaitan dengan persatuan, dan itu di sosial media kadang itu kan sering terjadi, kita menemukan banyak sekali hujatan-hujatan bahkan berita-berita hoax yang dapat memecah belah persatuan bangsa ini. Maka dengan adanya momentum ini, khususnya bagi generasi milenial yang pengguna aktif dari digitalisasi sosial media, harapannya bisa melakukan filterisasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.